Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi kita yang selanjutnya di bab 4, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari pada bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Konsep listrik statis. B. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Coba amati lingkungan sekitarmu, apakah sudah ada listrik? Jika ada, digunakan untuk apa sajakah listrik tersebut? Pada sebagian daerah, listrik sudah menjadi penunjang utama kehidupan. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu dan televisi, mengisi baterai telepon genggam, bahkan untuk menanak nasi. Listrik yang mengalir pada kabel atau rangkaian yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik tersebut akan dipelajari lebih lanjut pada pembahasan listrik dinamis. Pada bab ini akan membahas tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep listrik statis. Konsep listrik statis terdiri dari 1. Muatan listrik 2. Hukum Coulomb 3. Medan listrik 4. Beda potensial dan energi listrik 1. Muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton atau bermuatan positif, neutron atau tidak bermuatan, dan elektron atau bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau C. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Berikut ini merupakan contoh dari pergerakan muatan elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari neutron dan proton. Jadi yang perlu dicatat dalam muatan listrik ini adalah muatan elektronlah yang selalu bergerak sedangkan muatan neutron dan proton dalam inti atom selalu diam. Selanjutnya, deret ribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Misalnya jika gelas digosokkan secara searah pada wall, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan positif dan wall akan menjadi bermuatan negatif. Berikut ini merupakan tabel deret ribolistrik. Mulai dari bulu kelinci sampai dengan seluloid yang menunjukkan urutan deret benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Gambar di samping menunjukkan bagaimana cara mengetahui suatu benda bermuatan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium, dan logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Agar dapat mengetahui jenis muatan listrik pada benda, maka elektroskop yang digunakan harus sudah bermuatan dan jenisnya telah diketahui. Jika lempeng daun elektroskop semakin membuka lebar, maka jenis muatan pada benda sama dengan jenis muatan pada elektroskop. Selanjutnya, 2. Hukum Coulomb. Masih ingatkan kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak. Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua benda? Ilmuwan Prancis, Charles Augustin Coulomb dari tahun 1736 sampai 1806, menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. F sama dengan kaki 1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangan, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton atau N. K adalah konstanta elektrostatis dengan nilai ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb atau C. R adalah jarak antar kedua muatan dengan satuan meter atau M. Dari gambar di samping diperoleh penjelasan bahwa, jika Q1 dan Q2 bermuatan positif maka gaya Coulomb yang diperoleh adalah akan saling tolak-menolak. Kemudian jika Q1 dan Q2 bermuatan negatif maka gaya Coulomb yang diperoleh juga akan saling tolak-menolak. Dan jika Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif maka muatan tersebut akan saling tarik-menarik.
Selanjutnya kita akan memahami contoh soal tentang hukum Coulomb di bawah ini. Nomor 1. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2 Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dengan besarnya konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Diketahui, muatan 1 atau Q1 sama dengan positif Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Muatan 2 atau Q2 sama dengan positif 2 Q, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, karena 1,6 dikalikan 2 maka nilai Q2 menjadi 3,2. Jarak kedua muatan atau R sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Satuannya cm diubah menjadi meter. Ditanya, gaya Coulomb kedua muatan. Jawab, F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Caranya kalikan terlebih dahulu 9, 1,6 dan 3,2 hasilnya 46,08. Bagian bawah 2 dikuadratkan menjadi 4, maka 46,08 dibagi 4 hasilnya 11,52. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan, 9 ditambah min 19 ditambah min 19 hasilnya jadi min 29. Lalu pangkat min 2 yang di bawah dikuadratkan menjadi min 4 dan dinaikkan ke atas menjadi positif 4. Maka hasil min 29 ditambahkan dengan positif 4 menjadi min 25. Hasilnya F sama dengan 11,52 dikali 10 min 25 Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat per Coulomb kuadrat meter kuadrat. Satuan meter kuadrat Coulomb kuadrat dapat dicoret sehingga satuannya menjadi Newton. Maka F menjadi 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Soal nomor 2, bisa kalian perhatikan secara seksama, soal ini mencari besar kedua muatan dengan memperhatikan besar gaya Coulomb dan jarak antar kedua muatan. Kemudian yang selanjutnya, 3. Medan listrik. Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik, yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah di bawah ini. Sehingganya diperoleh persamaan E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Persamaan ini diperoleh dari penurunan persamaan rumus dari F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Dengan E adalah medan listrik satuan Newton per Coulomb. F adalah gaya Coulomb satuan Newton. Q adalah besar muatan listrik satuan Coulomb. Selanjutnya kita akan memahami contoh soal tentang medan listrik. Nomor 1. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui, besar gaya Coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Besar muatan A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Besar muatan B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Ditanya, besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau EA. Jawab, E sama dengan F dibagi Q. B, dengan F adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi Q. B yaitu 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Maka 4 dibagi 4 hasilnya 1. Pangkat di bawah kita naikkan menjadi positif 12 dan dijumlahkan dengan pangkat min 4, hasilnya positif 8. Maka hasil akhir E sama dengan 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Soal nomor 2, bisa kalian perhatikan secara seksama, soal ini mencari besar suatu muatan dengan memperhatikan jarak kedua muatan dan medan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, 4. Beda potensial dan energi listrik. Tahukah kamu, mengapa petir berbahaya?
Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin dari tahun 1706 sampai 1790. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q. Dengan delta V adalah beda potensial listrik satuannya volt, W adalah energi listrik satuannya joule, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb. Ayo kita pahami contoh soal di bawah ini. Nomor 1. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb? Diketahui, W sama dengan 60 Joule, Q sama dengan 20 coulomb. Ditanya, beda potensial. Jawab, delta V sama dengan W per Q. V sama dengan 60 Joule dibagi 20 coulomb. Hasilnya adalah 3 volt. Jadi, beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Soal nomor 2, bisa kalian perhatikan secara seksama, soal ini mencari besar energi untuk memindahkan muatan dengan memperhatikan beda potensial sebuah baterai dengan ketentuan satu baterai beda potensialnya 1,5 volt dan jumlah muatannya. Selanjutnya, B. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan menjadi hewan-hewan penghasil listrik, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Hewan-hewan penghasil listrik, seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Mari kita simak di bawah ini. Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus, yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Ikan pari listrik. Ikan pari mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Kemudian yang kedua, penggunaan listrik statis dalam teknologi. Penggunaan listrik statis dalam teknologi diaplikasikan pada pengendap elektrostatis pada cerobong asap.
Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif, masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar. Lalu pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Selanjutnya penggunaan listrik statis dalam teknologi dapat pula diterapkan pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Dan yang terakhir adalah pada penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Demikian pembahasan kita kali ini, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.